Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa kembali dengan Ibu dalam mata pelajaran kearsipan. Sekarang kita memasuki kompetensi yang ketujuh, yaitu menerapkan penyimpanan arsip sistem abjad, kronologis, geografis, nomor, dan subjek. Anak-anak, kemarin kita sudah membahas tentang klasifikasi arsip, kemudian cara mengindeks arsip dan sebagainya. Nanti akan kita terapkan dalam sistem penyimpanan tersebut. Baik anak-anak, silakan kalian perhatikan PPT berikutnya. Pengertian sistem penyimpanan adalah pengelolaan penemuan kembali arsip berdasarkan pedoman yang telah dipilih untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan waktu, tempat, tenaga, dan biaya. Jadi anak-anak, dalam penyimpanan arsip nanti kita akan mengelola bagaimana cara menyimpan dan menemukan kembali arsip agar kita melakukan penghematan dalam hal waktu, tempat, tenaga, dan biaya. Yang B, apa manfaat sistem penyimpanan arsip? Yang pertama, agar arsip tertata dengan rapi. Kemudian, agar tidak terjadi penumpukan. Kemudian, yang ketiga adalah agar arsip tidak hilang karena informasinya dapat terpelihara. Kemudian, agar mudah dilakukan perawatan. Yang kelima, mudah dicari jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Dan yang keenam adalah mudah dalam penyusutan atau pengurangan arsip. Yang C, macam-macam sistem penyimpanan. Ini ada 5 sistem penyimpanan yang akan kita pelajari satu persatu nanti ya. Yang pertama, sistem abjad atau alphabetical filing system. Yang kedua, sistem nomor atau numerical filing system. Yang ketiga, sistem tanggal atau chronological filing system. Yang keempat, sistem wilayah atau geographical filing system. Yang kelima adalah sistem subjek atau subjectical filing system. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sistem abjad ya, atau alphabetical filing system. Pengertian sistem abjad adalah penyimpanan arsip nanti kita berdasarkan abjad ya, atau urut-urutan abjad. Kemudian pengelompokannya itu kita bisa melakukan melalui nama orang, badan, atau organisasi. Kemudian persiapan apa yang akan kita lakukan dalam penataan arsip menggunakan sistem abjad? Yang pertama, pahami peraturan mengindeks. Kita belajar mengindeks dari mulai nama orang, organisasi, kemudian badan, dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua, menyiapkan lembar tunjuk silang. Nah, apa itu lembar tunjuk silang? Ini nanti kita bahas berikutnya ya. Kemudian menyiapkan peralatan arsip ya. Pada umumnya dipilih menjadi penyimpanan arsip. Yang pertama, karena lebih mudah diingat oleh siapapun. Kemudian yang kedua, petugas menginginkan agar dokumen disimpan dari nama yang sama. Artinya setelah surat-surat itu diindeks dan mendapatkan nama yang sama, maka bisa dikelompokkan dalam satu file. Kemudian dokumen sering dicari dan diminta melalui nama. Untuk meminjam arsip kepada petugas arsip ini biasanya menyebutkan namanya ya. Jadi lebih gampang untuk diingat. Jumlah langganan yang berkomunikasi banyak. Artinya langganan ini adalah orang-orang yang membutuhkan arsip-arsip kita tersebut itu. Apa keuntungan memakai sistem abjad? Ini dokumen yang berasal dari satu nama yang sama akan berkelompok menjadi satu gitu ya. Jadi ini berarti indeksnya sama. Kemudian surat masuk dan surat keluar disimpan bersebelahan dalam satu map. Oke. Jadi ini tidak berurutan tetapi ini bersebelahan. Nomor 3, mudah dikerjakan dan cepat ditemukan. Karena sifat sistem abjad ini sederhana, jadi lebih mudah untuk dikerjakan. Mudah juga diterapkan karena tidak memerlukan penanganan yang rumit. Tetapi ada kerugiannya menggunakan sistem abjad, yaitu pencarian dokumen untuk orang harus mengetahui nama belakangnya. Ya, kadang-kadang nama belakangnya tidak kita ingat ya, kita hanya mengingat nama depannya saja. Padahal yang diindeks itu adalah nama belakangnya. Yang kedua, surat-surat yang walaupun berhubungan satu sama lain tetapi berbeda nama pengirimnya akan terletak terpisah dalam penyimpanannya. Ya, jadi ini semuanya tergantung pada indeksnya ya. 3, harus mempergunakan peraturan mengindeks.
4. Banyak orang yang memiliki nama yang sama sehingga harus lebih teliti, karena kalau tidak teliti bisa salah dalam menempatkan dan menemukannya. Misalkan ada 3 orang namanya Siti Fatimah semua, setelah diindeks tetap aja namanya sama, FA gitu ya. Jadi ini merupakan salah satu kelemahan dari sistem abjad. Kemudian ini ada peraturan mengindeks. 1. Indeks nama badan pemerintah atau swasta. Indeks nama organisasi atau badan sosial dan lainnya. Nomor 3. Indeks nama tempat atau wilayah. 4. Indeks nama orang dapat digolongkan menjadi 3. Oke. Maksudnya begini nak ya, untuk mengindeks itu tidak harus nama orang. Bisa juga nama perusahaan, bisa juga nama organisasi, bisa juga nama tempat atau wilayahnya. Kemudian daftar klasifikasi abjad ini. Kemarin kita sudah mempelajari tentang daftar klasifikasi abjad ya, yaitu pengelompokan arsip berdasarkan nama orang atau badan atau organisasi. Kemudian kita lihat di sini. Ini cara penyimpanan arsip nanti ya. Ini filing kabinet. Ini yang laci atas ini beri kode A, yang kedua beri kode B, yang ketiga beri kode C. Artinya semua surat-surat yang sudah diindeks nanti yang huruf depannya A disimpan di laci A. Kemudian semua surat-surat yang setelah diindeks berawal dari huruf B disimpan di laci B dan seterusnya. Kita lihat di sini. Yang ini lacinya ini A sampai Z. Artinya semua surat-surat A sampai Z itu disimpan pada laci ini ya. Kemudian ini diberikan guide. Guide ini adalah pembatas. Apa yang dibatasi? Yang dibatasi adalah huruf A diberi batas, huruf B diberi batas, huruf C diberi batas dan sebagainya. Kemudian kalau ada surat dimasukkan ke dalam hanging folder ya. Jadi hanging folder itu adalah map gantung yang digunakan untuk menyimpan surat-surat. Dan seterusnya sampai dengan Z ya, yang sebelah belakang ini. Nah sekarang kalau yang sebelah ini adalah cuma satu huruf, ini adalah huruf A. Yang dipisah-pisahkan adalah A besar A kecil dipisah dengan A besar B kecil dipisah dengan A besar C kecil dan seterusnya sampai di sini A besar Z kecil gitu ya. Di jenis-jenis peralatan dan perlengkapan dalam sistem abjad. Yang pertama adalah filing kabinet ya. Dalam satu laci filing kabinet ini bisa memuat 3.500 sampai 4.000 lembar ya. Jika arsip yang disimpan tidak banyak, bisa dalam satu laci ini memuat A sampai Z. Sedangkan kalau jumlah surat ini banyak, maka satu laci hanya dapat digunakan untuk menyimpan satu kode saja, misalkan huruf A. Jadi kita membutuhkan 26 laci untuk menyimpan abjad dari A sampai dengan Z. Kemudian guide ini adalah pemisah ya, untuk memisah-misahkan antara kode A dan kode B dan seterusnya sampai dengan kode Z. Jadi kita membutuhkan 26 guide. Hanging folder ini adalah map gantung yang digunakan untuk menyimpan surat. Nanti akan diletakkan di belakang guide ya. Misalnya jika ditempatkan di belakang guide A, maka hanging folder tersebut diberi kode A besar A kecil, A besar B kecil, A besar C kecil dan seterusnya sampai A besar Z kecil. Kemudian yang nomor 4 adalah alat sortir. Alat ini digunakan untuk memudahkan dalam menyortir arsip. Diperlukan alat sortir yang memadai yaitu 26 kotak yang disediakan. Yang E adalah langkah-langkah atau prosedur penyimpanan arsip pada sistem abjad. Nomor 1, memeriksa surat. Jadi sebelum kita simpan, surat yang masuk ke bagian arsip itu harus kita periksa dulu. Misalnya apakah ada tanda-tandanya, misalkan release mark seperti file, simpan, atau deponer, dan sebagainya. Artinya surat-surat ini apakah masih aktif digunakan ataukah sudah boleh disimpan. Yang kedua, mengindeks surat ya. Jika surat masuk, maka yang diindeks adalah nama dari orang yang mengirim surat atau perusahaan tersebut. Kemudian jika surat itu keluar, maka yang diindeks adalah nama tujuan yang kita kirim surat tersebut. Kemudian mengkode surat.
kita ambil dua huruf yang pertama pada unit pertama ya. Unit pertama ini kita ambil dari nama yang paling belakang. Nah, nanti kalian bisa membuka kembali cara mengindeks surat ya. Kemudian menyortir surat, berarti ini mengelompokkan surat-surat yang mempunyai kode yang sama, sehingga apabila akan ditempatkan pada tempat penyimpanan, surat tersebut tidak perlu mondar-mandir atau keluar masuk laci, jadi ditempatkan dalam satu laci yang sama. Yang kelima, menempatkan surat atau berkas. Tempatkanlah arsip sesuai dengan kode yang telah ditetapkan ya. Nomor 6, prosedur penemuan kembali. Artinya surat yang sudah disimpan pada suatu saat dapat dicari kembali. Kita mempunyai prinsip untuk penemuan kembali arsip ini harus cepat dan tepat. Kemudian prosedur penemuan kembali arsip ini menggunakan sistem abjad. Ini sebagai berikut ya. Yang pertama, menentukan judul surat. Petugas harus mengetahui judul arsip yang dicari ya, misalkan nama pengirimnya jika surat masuk atau nama yang dituju itu jika surat keluar. Kemudian menentukan indeks ya, judul surat kemudian diindeks dengan berdasarkan peraturan mengindeks. Kemudian yang nomor 3 adalah menentukan kode surat. Ya, tadi sudah ya, bahwa surat yang setelah diindeks itu kemudian ditentukan kodenya. Misalnya PT Cahya Gemilang, maka kodenya adalah CA. Oke. Kemudian yang nomor 4 adalah mencari arsip di tempat penyimpanan. Arsip yang dicari di tempat penyimpanan itu berdasarkan kode surat ya. Jadi kalau kita mencari arsip itu jangan dibolak-balik semuanya, tapi dengan hanya melihat kode surat kita bisa menemukannya surat dengan cepat. Yang E, mengambil surat. Jika arsip tersebut adalah benar arsip yang dicari, ambillah. Kemudian tukarlah dengan lembar pinjam arsip atau outslip pada lembar pertama. Kemudian memberikan arsip kepada peminjam ya. Ini kita sebagai petugas arsip nih. Arsip selanjutnya diberikan kepada peminjam disertai lembar pinjam arsip lembar kedua, untuk mengingatkan kepada peminjam kapan arsip tersebut harus dikembalikan. Jadi lembar pertama disimpan oleh petugas arsip sebagai bukti bahwa surat dipinjam oleh si peminjam. Kemudian lembar yang kedua dibawa oleh si peminjam arsip untuk mengingatkan kepada peminjam kapan arsip tersebut harus dikembalikan. Kemudian nomor 7 adalah lembar outslip yang ketiga, itu disimpan sebagai arsip ya, agar kita tahu arsip-arsip apa saja yang sudah dipinjam dan tidak berada di tempat arsip. Anak-anak, ini contoh lembar pinjam arsip atau outslip ya. Ini nomornya 12 garis miring P garis miring Mawi 4 garis miring 2009. Oke. Nama peminjamnya ini Adinda Nur Aisyah. Jabatannya apa? Staf. Kemudian satuan kerjanya apa? Dia bagian keuangan. Kemudian surat yang dipinjam ini dari Departemen Keuangan kepada Kepala Bagian Keuangan, nomor tanggalnya ini. Jadi ini adalah identitas surat ya, ini yang nomor 4 ini ya. Kemudian akan dikembalikan tanggal 21 April 2009. Oke. Kemudian Jakarta, kapan dia pinjam? 14 April 2009. Yang meminjam siapa? Adinda Nur Aisyah. Kemudian diterima kembali nanti tanggal 21 April 2009. Siapa yang menerima? Rizky Amalia. Jadi Rizky Amalia ini adalah petugas arsip tersebut. Ini rangkap 3 ya nak ya. Yang lembar pertama ini untuk petugas arsip, lembar kedua ini untuk peminjam arsip, lembar ketiga ini untuk arsipnya. Ini pengertian kartu tunjuk silang, yaitu suatu kartu atau formulir yang digunakan sebagai petunjuk bagi satu dokumen yang mempunyai lebih dari satu masalah. Misalnya nih, ada satu surat yang berisikan tentang surat undangan untuk menawarkan laptop merek Toshiba. Nah, jadi kita akan menyimpan surat itu ke surat undangan ataukah ke penawaran laptop. Maka diberikan kartu tunjuk silang untuk memudahkan nanti dalam penyimpanan dan pencarian surat tersebut.
Demikian anak-anak PPT dari Ibu, tolong kalian putar kembali untuk lebih jelasnya. Kemudian silakan kalian kerjakan tugasnya dan dikumpulkan di Google Classroom. Untuk pertemuan pagi hari ini, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.